Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya pada pembelajaran IPA di bab 2. Kali ini kita bahas tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kalau kemarin kita sudah membahas sistem reproduksi pada manusia, apakah sama antara manusia, tumbuhan, dan hewan? Kalau manusia kemarin, sistem reproduksinya itu yaitu generatif saja, tapi kalau tumbuhan dan hewan, ya, ada sistem reproduksinya ada secara vegetatif dan generatif. Vegetatif atau tidak kawin. Lebih sering terjadi pada tumbuhan, tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina, ya. Jadi tidak kawin berarti tidak ada fertilisasi, tidak ada gamet jantan dan gamet betina pertemuannya. Kemudian kalau generatif atau kawin terjadi baik pada tumbuhan maupun hewan, melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina. Berarti kalau gamet jantan itu adalah sperma, kalau betina adalah ovum atau sel telur. Nah, kemudian kita akan bahas tumbuhan. Kalau kemarin di kelas 1, kamu sudah mempelajari klasifikasi kingdom, klasifikasi dari kerajaan tumbuhan. Ya. Kerajaan tumbuhan itu dibagi menjadi 3, ada bryophyta atau lumut, ya, lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kemudian ada Pteridophyta, paku-pakuan, ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Kemudian ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Berarti kalau tumbuhan berbiji cirinya memiliki biji. Ada Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, ada Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Nah, nanti Angiospermae ini akan dibagi menjadi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Kita lanjut. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Reproduksi vegetatif ada yang secara alami, ya, yaitu menggunakan tunas, contohnya pisang, tebu, kelapa, dan bambu. Ada yang menggunakan spora, contohnya lumut dan tumbuhan paku. Ada yang menggunakan tunas adventif. Tunas adventif itu apa? Tunas liar. Artinya tunas liar itu tunas yang tidak tumbuh pada tempatnya. Bisa tunas yang tumbuh pada daun, yaitu contohnya cocor, bebek. Ada tunas yang tumbuh pada akar atau tunas akar, contohnya pinus, cemara, kersen. Kemudian menggunakan stolon atau geragi. Stolon atau geragi ini adalah modifikasi batang yang tumbuh di atas tanah. Ya, contohnya rumput, stroberi, dan semanggi. Ada rizoma atau rimpang. Kalau tadi stolon atau geragi itu adalah modifikasi batang yang tumbuh di atas tanah. Kalau rizoma itu adalah modifikasi batang yang tumbuh di bawah tanah. Contohnya kunyit, jahe, kencur, lengkuas, dan temulawak. Ada yang menggunakan umbi batang. Umbi batang itu adalah bagian yang melebar berisi cadangan makanan. Kalau yang berisi cadangan makanan adalah pada batang, ya, berarti disebut umbi batang. Contohnya kentang, ubi jalar. Kalau yang berisi cadangan makanan adalah akar, berarti disebut dengan umbi akar, yaitu wortel, lobak, singkong. Umbi lapis itu apa? Kalau umbi lapis itu adalah umbi yang berasal dari daun yang berlapis-lapis, ya, sehingga pangkalnya disebut sebagai umbi, pangkal daunnya disebut sebagai umbi lapis. Contohnya bawang-bawangan dan bunga tulip. Ada reproduksi buatan, ya, yaitu dengan cara mencangkok, kemudian ada dengan cara menempel atau okulasi, menyambung atau enten, merunduk, dan setek. Nah, ini bisa kamu baca sendiri, karena ini sering kita pelajari, walaupun sejak SD dulu sudah kita pelajari, nanti kamu baca-baca sendiri tentang reproduksi buatan. Kemudian reproduksi generatif tumbuhan. Ya, kita bahas dulu antara Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, dengan Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Nah, cirinya, kalau yang menggunakan bunga reproduksinya ini pasti jelas, yaitu tumbuhan Angiospermae. Kalau yang menggunakan ada strobilus, nah ini female strobili artinya ini adalah strobilus betina, male strobili artinya
Strobilus jantan. Nah, itu pasti adalah Gymnospermae. Jadi Gymnospermae ini tidak memiliki bunga. Kemudian tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup. Nah, ini kalau kamu menganalogikan, Angiospermae ini berasal dari kata angio atau angel yang artinya tertutup, sperma ini artinya biji atau benih, ya, berarti biji tertutup. Ya, maksudnya apa biji tertutup? Yaitu bijinya dibungkus oleh buah atau kulit buah. Jadi bijinya itu terbungkus, tidak berada di luar. Ya. Kemudian ini adalah bagian bunga, ya, alat atau organ reproduksi dari tumbuhan Angiospermae, ya, di mana ada benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan putik sebagai alat reproduksi betina. Ya. Oke. Kemudian ada macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ya, serbuk sari ini adalah serbuk yang dihasilkan oleh benang sari. Ya, biasanya melekat pada, kalau yang panjang itu adalah benangnya berupa benang. Nah, itu adalah benang sari. Nah, benang sari itu di benangnya itu melekat serbuk-serbuk sari. Kemudian ada penyerbukan sendiri atau autogami. Maksudnya penyerbukan sendiri ini bagaimana? Jika dalam satu bunga terdapat benang sari dan putik. Jadi benang sari menyerbuki putiknya sendiri. Itu namanya penyerbukan sendiri atau autogami. Jadi benang sari dalam satu bunga, serbuk sari dalam satu bunga menyerbuki putik di dalam satu bunganya sendiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga, kalau kamu lihat dari gambar, masih dalam satu tanaman, tapi terdapat dua bunga yang berbeda, yaitu serbuk sari dari bunga satu menyerbuki putik dari bunga lainnya, tapi masih dalam satu tanaman. Kemudian ada penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang, alogami atau xenogami, ini sudah berbeda tanaman, tapi masih dalam satu jenis, umpama mawar merah dengan mawar merah. Jadi masih dalam satu jenis mawar, ya, mawar merah jenisnya sama. Kemudian kalau penyerbukan bastar, ini sudah beda tanaman dan bunganya juga sudah berbeda, ya. Contohnya, seumpama mawar merah dengan mawar putih, jadi sudah berbeda. Atau bisa juga antara tanaman yang berbeda jenisnya, seumpama antara jeruk dengan jeruk mangga, mangga mana lagi dengan mangga gadung. Nah, itu bisa. Jadi bunganya sudah berbeda. Itu namanya penyerbukan bastar, hibridogami. Kemudian ada macam-macam penyerbukan polinasi berdasarkan perantara. Kalau perantaranya angin disebut anemogami. Kalau perantaranya air disebut hidrogami. Kalau perantaranya manusia adalah antropogami. Kalau perantaranya hewan disebut zoidiogami. Nah, kalau perantara hewan nanti dibagi lagi secara spesifik. Ada yang dibantu oleh siput, disebut malakogami. Ada yang dibantu dengan serangga, disebut entomogami. Dibantu kelelawar, chiropterogami. Dibantu burung, ornitogami. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya kalau pada tumbuhan, ya, yang pertama diawali dari polinasi atau penyerbukan, ya, dengan bantuan tadi, dengan perantara tadi, kemudian terjadi fertilisasi. Fertilisasi ini pertemuan antara serbuk sari dengan putik. Kalau serbuk sari itu menghasilkan sperma, putik menghasilkan ovum atau sel telur. Maka ketika sel sperma bertemu dengan ovum, terjadi peleburan, maka terjadi fertilisasi. Setelah fertilisasi, maka akan terjadi penyebaran biji.
biji disebarkan, kemudian ke tanah, dia tumbuh di tanah, terjadi perkecambahan. Perkecambahan berarti sudah mulai prosesnya pertumbuhan tanaman. Nah, pada penyebaran biji tinggal mengganti istilah gami dengan kori. Kalau tadi penyerbukan atau polinasi itu kan anemogami. Nah, kalau pada penyebaran biji tinggal mengganti dengan istilah kori, sehingga kalau bantuan angin maka namanya menjadi anemokori. Bantuan air, hidrokori, dan seterusnya. Perkembangan generatif pada tumbuhan. Konjugasi, ya, yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya pada ganggang hijau, yang koloninya berbentuk benang. Jadi tidak diketahui apakah dia itu jantan atau betina. Jadi tidak diketahui, maka disebut dengan konjugasi. Kemudian ada isogami, yaitu peleburan dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. Contohnya pada ganggang biru. Jadi sama besar. Kalau harusnya pada umumnya kan sperma itu lebih kecil daripada ovum. Nah ini kalau isogami itu dua sel gametnya atau kelaminnya sama besar. Sel kelaminnya sama besar. Kemudian ada anisogami, yaitu peleburan dua sel gamet yang besarnya tidak sama. Gamet 1 lebih kecil, mikrogamet, dan gamet 2 lebih besar, makrogamet. Nah, ini bedanya apa dengan isogami? Kalau ini tidak diketahui apakah gamet 1 itu adalah sperma, apakah gamet 2 itu adalah ovum. Nah, itu tidak diketahui. Contohnya pada ganggang yang berbentuk lembaran atau ulpa. Kemudian penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan terjadi pada tumbuhan berbunga, antofita, atau tumbuhan berbiji, spermatofita. Alat kelamin jantan berupa benang sari, dan alat kelamin betinanya berupa putih. Nih, jadi ada penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Yang dihasilkan berarti biji dan buah. Perbedaan gimnospermae dan angiospermae. Kalau pada gimnospermae terjadi pembuahan tunggal, hanya terbentuk biji. Kalau pada angiospermae terjadi pembuahan ganda, berarti terbentuk biji dan buah. Alat reproduksinya disebut strobilus atau konus atau disebut juga runjung. Kemudian kalau angiospermae alat reproduksinya disebut bunga. Gimnospermae tidak memiliki ovarium atau indung telur, ya. Kalau angiospermae memiliki ovarium yang terletak di pangkal putih. Nah, ini adalah gimnospermae, biji dari gimnospermae. Nah, ini ketika konifer tertutup, ya, konifer tertutup artinya apa? Konifer ini adalah strobilus yang tertutup, ya. Kemudian kalau dia membuka, ini masih biji muda, sisik konus berarti sisik strobilusnya atau sisik runjungnya. Nah, dia kalau membuka maka ini bijinya menjadi biji dewasa, ya. Sisik konusnya ini. Kemudian kalau biji dan buah angiospermae, ya, karena tertutup, kalau gimnospermae tadi kan terbuka. Nah, ini bisa terbuka, kemudian bijinya terbuka ada di luar. Kalau angiospermae bijinya tertutup oleh buah. Ya, contohnya tomat, ya, tomat termasuk dan apel adalah tanaman dikotil, ya. Ini biji, ini buah, jadi biji dibungkus oleh buah atau kulit buah. Kemudian ada cipluan, ya. Biji juga terbungkus oleh daun buah. Kalau cipluan ini termasuk monokotil. Siklusnya bagaimana? Siklus gimnospermae. Dari tumbuhan gimnospermae 2N, ya. Ada strobilus jantan, strobilus betina. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium. Strobilus betina menghasilkan megasporangium. Kemudian mikrosporangium menghasilkan sel induk mikrospora. Megasporangium menghasilkan sel induk megaspora. Ini membelah secara meiosis. Ya, sel induk mikrospora membelah secara meiosis sehingga dihasilkan mikrospora atau N. Nah, kalau N ini berarti sudah secara meiosis. Sel induk megaspora membelah menjadi megaspora atau N. Ya,
Mikrospora menghasilkan gametofit jantan, megaspora menghasilkan gametofit betina. Gametofit jantan menghasilkan serbuk sari, kemudian buluh serbuk sari, kemudian berdiferensiasi menjadi spermatozoid. Gametofit betina menghasilkan sel telur. Kemudian spermatozoid melebur dengan sel telur menghasilkan zigot. Ya. Zigot sudah menyatu berarti menjadi 2N. Terbentuk embrio, terbentuk biji, terbentuk tumbuhan gimnospermae. Itu kalau siklus gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian ada siklus angiospermae. Tumbuhan angiospermae ya menghasilkan benang sari dan putik. Benang sari menghasilkan mikrosporangia, putik menghasilkan megasporangia. Kemudian mikrosporangia menghasilkan sel induk mikrospora, megasporangia menghasilkan sel induk megaspora. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis menghasilkan mikrospora atau N ya. Kalau N ini berarti sudah meiosis. Sel induk megaspora menghasilkan megaspora N. Mikrospora menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari menghasilkan buluh serbuk sari. Kemudian buluh serbuk sari membentuk sperma 1, sel sperma 1, sel sperma 2. Nah, ini megaspora tadi dari putik menghasilkan kantong embrio atau disebut juga ovarium ya. Kemudian ovarium menghasilkan sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Sel sperma 1 tadi ya melebur dengan sel telur membentuk zigot. Ya, sudah 2N karena sudah bergabung menjadi 1. Kemudian zigot membentuk embrio, embrio membentuk biji, biji membentuk tumbuhan angiospermae. Nah, sel sperma 2 tadi dengan inti kandung lembaga sekunder ya, melebur dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Endosperma ini nanti akan membentuk buah. Jadi seperti itu siklus dari tumbuhan angiospermae. Kemudian siklus dari Pteridophyta dan Bryophyta. Pteridophyta tadi tumbuhan paku, Bryophyta tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan paku dari spora menjadi protalium. Protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium itu adalah sel kelamin jantan menghasilkan spermatozoid. Archegonium adalah sel kelamin betina menghasilkan organ kelamin betina menghasilkan ovum. Nah, spermatozoid dengan ovum melebur membentuk zigot. Zigot membentuk tumbuhan paku membentuk sporogonium, sporogonium membentuk spora. Nah, ini nanti muter lagi ke sini. Ya. Fase gametofitnya yaitu pembuatan sel kelamin adalah protalium ya. Protalium ini yang menghasilkan organ kelamin jantan dan betina. Yang menghasilkan spora adalah tumbuhan paku. Akarnya serabut, berkas pengangkutnya ada, maka disebut tracheophyta. Kemudian kalau tumbuhan lumut spora, dari spora menghasilkan protonema. Protonema membentuk tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut kemudian menghasilkan organ antheridium jantan, kemudian organ betinanya archegonium, antheridium membentuk spermatozoid, archegonium membentuk ovum. Spermatozoid dengan ovum melebur jadi satu membentuk zigot, zigot membentuk sporogonium, sporogonium membentuk spora. Nah, gametofitnya yang membentuk gamet atau membentuk sel kelamin yaitu tumbuhan lumut ya. Kemudian yang membentuk spora adalah sporogonium, membentuk spora. Akarnya yaitu rhizoid. Rhizoid ini seperti akarnya jamur ya. Kemudian berkas pengangkutnya tidak ada atau non tracheophyta ya. Jadi tidak memiliki xilem dan phloem karena tidak memiliki berkas pengangkut. Nah, teknologi reproduksi pada tumbuhan itu ada hidroponik. Hidroponik itu disebut dengan daya air, maksudnya apa? Yaitu mendayakan air tanpa menggunakan tanah ya. Kalau dibantu dengan nutrisi dan mineral juga lebih baik. Kemudian vertikultur, pemeliharaan vertikal. Jadi dibuat teknik vertikal yaitu teknik budidaya tanaman
dengan cara membuat instalasi secara bertingkat. Jadi bertingkat, ya, sehingga juga bisa menghemat penggunaan tanah. Kemudian ada kultur jaringan, pemeliharaan jaringan, metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian dari tanaman seperti sel atau organ. Nah, ini adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, silakan ditanyakan di forum WhatsApp atau di forum Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian pahami secara maksimal. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.